Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima uliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Summa jamil awliya al-muqarrabin wal ulama'il amilin wal matil mujtahidin muqallidin fitin wa ahli ta'atika ajma'in. Summa sallallahu Syekh Abdul Qadir Al-Jani Syekh Masyari Syekh summa lagi adris Allah wa kidul qarnain summa ila mu'allif hadzal kitab Abu Ya Muhammad bin Alawi al-Basri Malik al-Hasani usuli mufurim shagir wa ghafirun dzakar wa amthain makan masyarik al-ardi magharibiha nutan wa yunawwiru dara'i hawma ili darajati mu'ayyid 'alaina wal muslim barakatin wa anwari masari mu'allum fid dunya wal akhirah. Sa'ullah lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat-sahabatku seluruhnya, para penyimak pengajian online yang pada saat ini kita melanjutkan materi tauhid, kitab Jala'ul Afham bi Syarhi Aqidatil Awam, yang mudah-mudahan semuanya dirahmati Allah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan kembali materi seputar tauhid, yakni kitab Jala'ul Afham ini, setelah jeda atau dipending untuk kajian Lailatul Qadar selama 5 hari ya. Alhamdulillah kita bisa kembali akan mengkaji kitab Jala'ul Afham ini, dan semoga keadaan kita semuanya, kondisi kita semuanya dalam keadaan sehat wal afiyah. Kedua kalinya sholawat ma'assalam semoga tetap tercurah limpahkan keharibaan Nabi kita, Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga sholawat ma'assalam tercurahkan juga kepada keluarga dan para sahabatnya beliau. Baik sahabat-sahabat semua yang dirahmati Allah, mari kita lanjutkan kajian tauhid kita. Sekarang kita memasuki masih melanjutkan materi sebelumnya tentang diutusnya Rasul dan keutamaan Rasul ya. Sekarang poin yang ketiga ya. Poin yang ketiga tentang keutamaan Rasulullah. Rasul itu adalah makhluk yang paling utama ya. Makhluk yang paling utama. Al-insanul kamil, manusia yang paripurna. Nah, kemarin di
jelaskan bahwa waqad ajma'atil ummatu ala annahu afdalul khalqi bil itlaqi. Seluruh umat sepakat bahwa Rasulullah itu adalah afdalul khalqi, makhluk terbaik, makhluk yang paling utama, bil itlaqi secara mutlak. Wa yadullu alaihi wujuhun katsiratun, menunjukkan kepada hal ini beberapa argumentasi yang banyak. Di antaranya adalah yang pertama kemarin didasarkan kepada ayat wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kemudian yang kedua didasarkan kepada ayat juga wa ma arsalnaka illa kafatan linnas. Nah, sekarang yang ketiga, Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amadana bi asrarihi wa a'ada alaina min barakatihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ketiga yang menjadi alasan bahwa Rasulullah, Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah makhluk yang terbaik, makhluk yang paling utama. Alasan yang ketiga adalah akhdhul mitsaqi, mengambil janji, mengambil janji, wal ahdi dan janji, alal anbiya'i kepada para nabi, bil imani bihi untuk beriman, untuk mengimani bihi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa nusratihi dan menolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, alasan yang ketiga adalah bahwa Allah mengambil janji kepada para nabi untuk mengimani Rasulullah serta menolong agamanya Rasulullah, menolong perjuangan agamanya Rasulullah apabila para nabi itu, para nabi atau sebagian nabi menututi terhadap diutusnya Rasulullah. Inhum, jika adapun mereka, adroku ialah menututi siapa mereka, bi'atsatahu kepada diutusnya Rasul. Hal ini tertuang di dalam fi qaulihi ta'ala, di dalam firman Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idh akhadallahu mitsaqan nabiyyina lama ataitukum min kitabin wa hikmatin thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. Wa idh akhadha, dan ketika akhadha mengambil janji, akhadha mengambil, Allahu siapa Allah, memegang atau mengambil, Allahu siapa Allah, mitsaqan nabiyina kepada perjanjian, kepada perjanjian janjinya an-nabiyina para nabi, lama sungguh adapun sesuatu, ataitukum yang memberi siapa aku kum kepada kalian, min kitabin berupa kitab, wa hikmatin dan hikmah, summa kemudian ja'a datangkum kepada kalian rasulun siapa seorang rasul, yakni Nabi Muhammad, musaddiqun yang membenarkan lima kepada sesuatu, ma'akum yang ada bersama kalian, litu'minunna maka sungguh hendaknya mengimani siapa kalian bihi kepada Rasul itu, walatan surunna dan sungguh hendaklah menolong siapa kalian hu kepada Rasul. Qala, berfirman siapa Allah, a'aqrartum, apakah kalian setuju, wa akhadtum dan menerima, dan menerima siapa kalian, ala dzalikum atas hal tersebut, isri kepada perjanjianku. Qalu menjawab siapa mereka, para nabi, aqrarna setuju kami, menetapi kami, menerima kami. Qala, kemudian berfirman siapa Allah, fashhadu maka bersaksilah kamu sekalian, wa ana bahwa adapun aku, yakni Allah, ma'akum bersama kalian, minasyahidin ialah termasuk orang-orang yang menyaksikan atas
diutusnya Rasulullah, ya, atas diutusnya Rasulullah, ya. Aku dan kalian para nabi adalah termasuk orang-orang yang menjadi saksi atas diutusnya diutusnya Rasulullah, yakni Nabi Muhammad. Jadi para nabi itu diambil janjinya oleh Allah untuk mengimani Rasulullah, mengimani Nabi Muhammad, ya, serta menolong, ya, menolong agamanya Rasulullah kalau mereka menututi akan diutusnya Rasulullah. Surah Ali Imran ayat 81. Itu alasan yang ketiga. Kemudian alasan yang keempat, atas bahwa Rasul adalah makhluk yang paling utama, makhluk yang terbaik, ya, adalah qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala. Alasan yang keempat, argumentasi yang keempat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa rafa'na laka dzikrak. Wa rafa'na, dan mengangkat siapa kami, meninggikan siapa kami, laka kepadamu, dzikraka akan sebutanmu. Nah ini. Kami meninggikan atas sebutanmu, gitu ya. Surah Al-Insyirah ayat 4. Kila dikatakan, ya, fihi, berkaitan dengan ayat itu, wa rafa'na laka dzikrak itu, li'annahu ta'ala, karena sesungguhnya Allah Ta'ala, korona ialah membersamakan siapa Allah korona ialah membersamakan siapa Allah dzikra sayyidina Muhammadin, bukan korona virus COVID-19, ya, COVID-19. Korona artinya membersamakan, menyertakan, bahasa Arab. Karena sesungguhnya Allah Ta'ala, korona ialah membersamakan siapa Allah dzikra sayyidina, kepada penyebutan Nabi, penyebutan sayyidina, junjungan kita, gusti kita Muhammadin, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bidzikrihi, dengan penyebutannya, yakni penyebutan Allah, fi kalimatai syahadati, di dalam dua kalimat syahadat, wa fil adhani, dan di dalam adzan, wa fit tasyahudi, dan di dalam tasyahud. Nah, juga yang menjadi alasan adalah bahwa dasar bahwa sebutan Rasulullah itu ditinggikan oleh Allah, diangkat oleh Allah, adalah bahwa sebutan Rasulullah itu selalu dibersamakan dengan penyebutan Allah. Dalam hal apa saja? Syahadat, ya. Ketika orang bersyahadat, ketika kita bersyahadat, ya, kan sebutan kita kepada Allah, asyhadu alla ilaha illallah, itu kan disertai dengan sebutan yang kedua, yakni asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Nah, ini yang menjadi bukti bahwa Allah meninggikan atas sebutan Nabi Muhammad. Wa fil adhani hayya asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, itu kan juga penyebutan Rasulullah menyertai sebutan atas Allah. Wa fi tasyahudi, dalam tasyahud juga begitu, tasyahud dalam salat juga begitu. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Walam yakun, dan tidak ada dzikru sairil anbiya'i, apa penyebutan nabi-nabi yang lainnya, kadzalika, ialah seperti itu, ialah demikian. Penyebutan atas Rasulullah itu di banyak kesempatan, di banyak tempat selalu menyertai, ya, selalu menyertai penyebutan Allah. Ketika ada lafaz, ada kalimat yang di dalamnya menyebut lafaz Allah, ya, di banyak tempat, ya, seringkali juga disertai dengan sebutan atas Rasulullah. Nah, ini juga menjadi bukti atas bahwa Rasulullah itu adalah makhluk yang terbaik, makhluk yang paling afdol. Sementara nabi-nabi yang lain tidak seperti itu. Yang kelima, qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, ya. Yang kelima yang menjadi alasan atau argumentasi keafdolan Rasulullah adalah qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, may yuti'ir rasula faqad ata Allah. Barang siapa yang taat kepada Rasul, faqad ata Allah, maka sungguh telah taat siapa Allah kepada Allah. Barang siapa taat kepada Rasul, maka sungguh dia taat kepada Allah, gitu kan, ya.
Surah An-Nisa ayat 80. Korona membersamakan Allah siapa Allah ta'atahu akan taat kepada Allah bi ta'atihi dengan taat kepada Rasul ya. Ketaatan kepada Allah ya itu dibersamakan dengan ketaatan kepada Rasul. Ini juga menjadi dasar, menjadi argumentasi bahwa Rasulullah adalah afdolul khalqi, makhluk yang paling afdol, yang paling utama. Kemudian alasan atau argumentasi yang keenam adalah qauluhu ta'ala, firman Allah ta'ala, wallahu wa rasuluhu ahaqqu ayyurduh. Wallahu adapun Allah wa rasuluhu dan rasulnya Allah ahaqqu ialah lebih berhak ayyurduh, lebih berhak untuk mencari ridho, mencari kerelaan siapa mereka hu kepada Allah juga kepada Rasul. Allah dan Rasul adalah orang-orang para hambanya Allah, orang-orang yang beriman ya, itu yang paling berhak untuk dicari kerelaannya atau keridhoannya adalah keridhoan Allah yang pertama, yang kedua adalah keridhoan Rasulullah gitu ya, kerelaan, rela, ridho, ya ridho itu kan senang gitu ya, senang, kebalikannya benci, rela. Bahwa Allah dan Rasulullah itu adalah zat yang lebih berhak untuk dicari keridhoannya oleh para orang-orang yang beriman gitu. Korona membersamakan Allah siapa Allah ridhoahu akan kerelaan, akan keridhoan kepada Allah, biridhoihi dengan keridhoan kepada Rasulullah. Keridhoan, kerelaan kepada Allah dibersamakan oleh Allah atau diiringkan dengan keridhoan kepada Rasulullah. Bahwa meminta atau mencari keridhoan Allah dan Rasulnya itu adalah yang lebih utama, yang menjadi hak yang utama yang harus ditunaikan oleh orang-orang yang beriman. Yang ketujuh, qauluhu ta'ala, firman Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasul. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, istajibu, penuhilah olehmu sekalian, lillahi akan seruan Allah, walir rasuli dan seruan Rasulullah. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan juga seruan Rasulullah ya. Surah Al-Anfal ayat 24. Qaranallahu ijabatahu bi ijabatihi. Qarana membersamakan siapa Allah? Allahu siapa Allah? Bi ijabatahu akan mengijabah, memenuhi seruannya bi ijabatihi dengan memenuhi seruan Rasulullah. Ini juga menjadi dasar atau argumentasi bahwa Rasulullah adalah afdalul khalqi. Allah menyertakan tuntutan untuk memenuhi seruan Allah dengan tuntutan untuk memenuhi seruan Rasulullah. Yang kedelapan, dinuhu afdalul adyan. Adapun agamanya Allah dinuhu, adapun agamanya Rasulullah afdalul adyani ialah agama yang paling utama, ialah paling utamanya agama-agama yang lainnya. Ya. Agama yang terbaik adalah agamanya Rasulullah, agama yang paling utama. Failzamu, dengan demikian yalzamu mesti ayyakuna apa ada siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdalul anbiya, ialah paling utamanya para nabi. Agamanya Rasulullah adalah agama yang terbaik, agama yang paling utama. Dengan demikian maka sudah menjadi hal yang pasti, maka sudah menjadi barang pasti ya, menjadi barang tentu bahwa kalau agamanya agama yang terbaik, maka yang membawanya yakni Rasulullah adalah nabi yang terbaik ya. Kemudian yang kesembilan, alasan yang kesembilan, argumentasi yang kesembilan atas keafdalan Rasulullah, ummatuhu afdalul umami. Ummatuhu, adapun umatnya Rasulullah, afdalul umami ialah paling utamanya umat-umat.
limutaba'atiha karena mengikutinya umat-umat itu karena mengikutinya umat-umat itu Sayyidana Muhammadan kepada junjungan kita, Gusti kita Muhammadan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala ta'ala berfirman, siapa Allah Ta'ala, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Nah, dalam ayat ini menunjukkan bahwa Rasulullah itu adalah Rasul yang diutus, dilahirkan sebagai utusan linnas untuk manusia seluruhnya, yang enggak hanya umat yang hidup pada masa Rasulullah saja atau setelahnya saja, tapi nas, manusia seluruhnya. Dengan demikian maka barusan dikatakan bahwa ummatuhu afdalul adyan, umatnya Rasulullah adalah paling utama umat, ya, limutaba'atiha karena mengikutinya umat, ya, kepada junjungan kita Nabi Muhammad. Nah, karena umatnya Nabi Muhammad adalah umat yang mengikuti Nabi Muhammad, sementara Nabi Muhammad adalah Nabi yang paling utama, maka umatnya Nabi Muhammad juga mendapatkan percikan keutamaannya. Artinya apa? Bahwa umatnya Nabi Muhammad adalah umat yang terbaik, ya, khairu ummatin. Ada kalian, ya, kalian siapa? Umatnya Nabi Muhammad, ya. Khairu ummatin adalah sebaik-baiknya umat, ya, sebaik-baiknya umat yang terbaik. Ukhrijat yang dilahirkan, ya, dilahirkan siapa? Umat linnasi, untuk manusia. Artinya diutus untuk melanjutkan misi yang telah dibawa oleh Rasulullah. Gitu. Maksud yang pertama tadi saya keliru, ya, kuntum khairu ummatin bukan Nabi Muhammad, tapi itu adalah ayat yang menjadi dalil atas bahwa umatnya Nabi Muhammad adalah umat yang terbaik, gitu, ya. Khairu ummah adalah khairu ummah. Kemudian yang ke-10, alasan yang ke-10, argumentasi yang ke-10 adalah annahu sallallahu alaihi wasallam, bahwa sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam khatamur rusuli, adalah penutupnya para rasul, pamungkas, penutup, ya, para utusan. Fayajibu, oleh karenanya yajibu wajib ayyakuna, apa ada siapa rasul afdhalah, lebih utama. Karena menjadi pamungkas, menjadi penutup, maka tentunya, ya, penutup itu yang terbaik, begitu, ya. Penutup itu adalah yang terbaik. Rasionya begitu. Kemudian yang ke-11, qauluhu sallallahu alaihi wasallam, didasarkan kepada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anna sayyidu waladi adam yaumal qiyamati wala fakhra. Ana adapun aku, ya, kata Nabi, ana adapun aku sayyidu waladi adam adalah pimpinan, junjungan anaknya Adam. Wa yaumal qiyamati, pada hari kiamat, wala fakhra, dan tidak sombong. Wa biyadi, dan ialah pada tanganku, ialah ada pada tanganku, liwaul hamdi, adapun panji pujian. Liwaul hamdi, adapun panji yang disebut dengan alhamdi, panji alhamd, ya. Wala fakhra, dan tidak ada kesombongan dan tidak sombong. Pada tanganku ada, kelak pada hari kiamat, pada tanganku atau aku memegang panji alhamdu, ya, panji pujian, di mana panji atau bendera ini adalah bendera di mana orang-orang yang bernaung di bawahnya, orang-orang yang berada di bawahnya adalah orang-orang yang selamat, ya, ikut rombongannya Rasulullah. Wala fakhra, dan tidak sombong. Wa ma min nabiyyin yauma idzin, wa ma, dan tidak ada min nabiyyin wa ma, dan tidak ada min nabiyyin, dari seorang nabi pun, yauma idzin, pada hari itu, yakni hari kiamat, Adama, Nabi Adam, faman siwahu, kemudian Nabi siwahu, selain Adam, ya, tidak ada seorang nabi pun, baik Nabi Adam atau yang lainnya, illa tahta liwa'i, kecuali ada di bawah panjiku. Panji itu bendera, ya, kecuali ada di bawah benderaku. Tidak ada seorang nabi pun yang
tidak ada di bawah panjiku, di bawah benderaku. Semua nabi ada di bawah benderaku. Nabi memegang bendera atau panji, sementara nabi-nabi yang lainnya pun juga ada di bawah naungan, di bawah bendera yang dipegang oleh Nabi Muhammad itu. Wa ana awwalu syafi'in, wa ana adapun aku awwalu syafi'in adalah orang yang pertama yang memberi syafaat, memberi pertolongan. Wa musyafa'in, dan orang yang diberi hak untuk memberi syafaat. Wala fakhra, dan tidak sombong. Rawahu Ahmadu, rawa meriwayatkan kepada hadis ini Ahmadu, siapa? Imam Ahmad, wa Tirmidzi, dan Imam At-Tirmidzi, wa Ibnu Majah, dan Imam Ibnu Majah, an Abi Sa'idin, dari Abu Sa'id. Hadisun hasanun, ini adalah hadis hasan. Kemudian yang ke-12, qauluhu sallallahu alaihi wasallam, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini juga yang menjadi dasar atau argumentasi dari bahwa Rasul adalah afdalul khalqi, makhluk yang terbaik, makhluk yang paling utama. Apa sabda Rasul terkait hal ini? Ana qaidul mursalin, ana adapun aku qaidul mursalina, ialah pimpinan para utusan, pimpinannya para utusan. Wala fakhra, dan tidak sombong. Wa ana khatamun nabiyyin, wa ana khatamun nabiyina, wa ana adapun aku khatamun nabiyina, ialah penutup, pamungkas dari para nabi. Wala fakhra, dan tidak sombong. Wa ana, dan adapun aku awwalu syafi'in, ialah pertamanya orang yang memberi syafaat. Wa musyafa'in, dan orang yang diberi hak untuk memberi syafaat. Wala fakhra, dan tidak sombong. Rawahu ad-Darimi an Jabirin, hadisun hasanun. Wa qauluhu wala fakhra, adapun sabda Rasul wala fakhra, artinya barusan kan dalam hadis itu ada kata-kata atau ada kalimat wala fakhra, tidak sombong, wala fakhra, kan begitu kan ya. Nah, maksudnya apa? Adapun sabda Rasul wala fakhra, artinya la fakhra a'dhamu, tidak ada kemuliaan yang lebih utama, yang lebih agung. Tidak ada kemuliaan, tidak ada keutamaan, kemuliaan yang lebih utama, yang lebih agung min hadza, dari hal ini. Ya. Dari keutamaan-keutamaan yang diberikan kepada Nabi tadi itu, nggak ada yang lebih agung keutamaan dari hal itu, gitu ya. Atau maksudnya adalah la aqulu dzalika fakhron, atau maksudnya adalah wala fakhro, itu maksudnya la aqulu, tidak mengucapkan, tidak mengatakan siapa aku dzalika, kepada hal itu, fakhron, hal sombong, bal, melainkan tahaddusan bin nikmati, karena tahadus bin nikmah. Apa tahadus bin nikmah itu? Menceritakan kenikmatan, bahwa Rasul itu diberi kenikmatan yang luar biasa, kemudian kenikmatan itu diceritakan kepada umatnya, bukan karena kesombongan, bukan karena ingin membesarkan dirinya, karena membanggakan dirinya, ya, tapi karena apa? Karena tahadus bin nikmah, menceritakan sebuah kenikmatan. Wala yu'aridu hadzal hadisa, wala yu'aridu, dan tidak bertentangan hadzal hadisa, kepada hadis ini, qauluhu, apa sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ma yambaghi li'abdin. Ya. Hadis barusan itu tidak bertentangan dengan hadis sebagai berikut. Ma yambaghi, tidak seyogyanya, li'abdin, bagi seorang hamba, ayyakula, apa mengatakan, siapa abad, ya, inni khairun min Yunusa bni Matta. Ya. Seorang hamba enggak boleh tidak seyogyanya, tidak pantas mengucapkan inni khairun min Yunusa, ini sesungguhnya aku khairun, ialah lebih baik, min Yunusa bni Matta, dari Yunus bin Matta, dari Nabi Yunus bin Matta. Enggak boleh orang, ya, seorang hamba mengatakan bahwa aku itu lebih utama, lebih baik daripada Nabi Yunus bin Matta. Wa nasabu ila abihi, wa nasaba, dan menasabkan siapa Rasulhu, kepada Nabi Yunus, ila abihi, kepada abahnya, kepada ayahnya Nabi Yunus. Banyak yang mengatakan, ya, bahwa Nabi Yunus bin Matta itu, ya, Yunus bin Matta itu adalah Matta itu, ya, Matta itu adalah ibunya, gitu ya. Yunus bin Matta, Yunus putra dari Matta. Matta itu adalah nama dari ibunya, ya. Banyak yang mengatakan demikian, tapi hal itu dibantah dengan hadis ini, bahwa
Rasul itu menasabkan ya Nabi Yunus bin Matta. Sementara Matta itu adalah abihi, ayahnya Nabi Yunus. Ya. Rawahu al-Bukhari, meriwayatkan kepada hadis ini siapa? Imam al-Bukhari. Nah, apakah hadis sebelumnya ya itu bertentangan dengan hadis ini? Ya, orang nggak boleh mengatakan aku lebih baik daripada Nabi Yunus bin Matta. Nah, apakah tidak bertentangan? Nah, jawabannya sebagai berikut. Fattawilu. Fattawilu adapun takwilannya ya. Adapun takwilan lihadal hadisi kepada hadis ini min wujuhin, ialah dari beberapa aspek. Takwilan kepada hadis ini itu ada dari berbagai aspek, berbagai sudut pandang. Yang pertama, takwilan yang pertama, tawaduan ya. Nabi bersabda demikian, bersabda ini khairun, bahwa enggak boleh orang mengatakan ini khairun min Yunus bin Matta. Aku lebih baik daripada Nabi Yunus bin Matta. Nah, takwilan yang pertama tawaduan. Nabi bersabda demikian karena tawadu, rendah diri, rendah hati. Takwilan yang pertama. Takwilan yang kedua, li alla ya'taqidan nasu, supaya tidak meyakini an-nasu siapa manusia tangki Yunusa kepada kurangnya derajat Nabi Yunus alaihi salam ya. Supaya orang-orang itu tidak meyakini bahwa Nabi Yunus memiliki sisi kerendahan, memiliki nakes kekurangan yang dapat menjadi aib, menjadi celah atas kenabiannya. Nah, supaya orang-orang tidak meyakini hal tersebut, gitu. Kemudian yang ketiga, takwilan yang ketiga, li alla ya'taqidan nasu, supaya tidak meyakini siapa manusia at-tafadila, akan adanya saling saling mengungguli bainal anbiya'i, antara para nabi, fi aslin nubuwati, dalam pokoknya kenabian, warisalati, dan risalah ya. Supaya orang-orang tidak meyakini adanya tafadul, ada yang lebih utama. Para nabi itu ada yang lebih utama. Fi asli nubuwah, dalam pokok kenabian. Nah, kalau dalam pokok kenabian asli nubuwah warisalah ya. Kalau dalam aslun nubuwah, pokok kenabian, bahwa mereka para nabi itu adalah orang-orang yang diutus oleh Allah ya, maka dari sisi itu nggak ada tafadul, nggak ada yang lebih utama, semuanya sama dalam sisi itu ya. Kemudian takwilan yang keempat ya, kemungkinan takwilan yang keempat adalah yakulu bersabda siapa Rasul dzalika kepada hal tersebut qabla ayya'rifa, sebelum mengetahui siapa Rasul, man huwa afdalu, kepada siapakah nabi yang lebih utama ya. Barangkali Nabi bersabda demikian karena memang belum tahu mana ya nabi yang paling utama, nabi yang lebih utama. Termasuk dirinya tidak tahu bahwa dirinya Rasulullah itu adalah afdalul khalqi atau afdalul anbiya juga ya, paling utamanya dari para nabi ya. Barangkali demikian. Itu takwilan kepada hadis itu. Hadis mana yang ini khairun ya, enggak boleh orang mengatakan ini khairun min Yunus bin Matta ya. Takwilannya ada 4 itu. Kemudian poin yang berikutnya nasabuhu, nasabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa murdi'atuhu, dan wanita atau perempuan yang menyusui Rasulullah. Nasabnya Rasulullah dan wanita yang menyusui Rasulullah. Qala an-Nadhimu, berkata siapa Syekh Nadhim, Syekh Al-Marzuki rahimahullahu, abuhu Abdullahi Abdul Muttalib wa Hashimun Abdu Manafin yantasib wa ummuhu Aminatuz Zuhriyah murdi'athu Halimatus Sa'diyah. Dalam versi lain ada yang tertulis ya arda'athu Halimatus Sa'diyah gitu ya. Abuhu, adapun ayahnya Rasul, Abdullahi adalah Abdullah,
Abdul Muthalib bin Abdul Muthalib, wa Hashimun bin Hashim, Abdu Manafin bin Abdu Manaf, yantasib bernasab siapa Rasul. Wa ummuhu adapun ibunya Rasul Aminatu Az-Zuhriyah adalah Siti Aminah Az-Zuhriyah. Murdi'athu atau ardo'athu, kalau murdi'atuhu berarti begini. Murdi'atu adapun wanita yang menyusui Rasulullah Halimatus Sa'diyah adalah Halimatus Sa'diyah. Kalau ardo'athu, ardo'at menyusuihu kepada beliau Rasul Halimatus Sa'diyah, siapa? Halimatus Sa'diyah. Asyarhu penjelasan atas nadom barusan. Yajibu wajib ala kulli mukallafin bagi setiap orang mukallaf wajib ayya'rifa apa mengetahui siapa kullu mukallaf, wajib mengetahui nasabahu kepada nasabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min jihati abihi baik dari arah jalur ayahnya Rasul, wa min jihati ummihi ataupun dari jalur ibunya Rasul. Setiap orang mukallaf wajib mengetahui nasabnya Rasulullah baik dari jalur ayahnya ataupun dari jalur ibunya. Wajib mengetahui. Walaupun tidak hafal, ya, tahu pun cukup. Artinya pernah tahu, pernah baca, pernah mendengar, itu sudah cukup. Walaupun tidak hafal gitu ya. Kalau hafal itu lebih utama. Gitu ya. Kalau hafal nadom Aqidatul Awam, wah itu lebih utama, bahkan ada riwayat di muqaddimah ya, barang siapa yang menghafal nadom ini dakhalal jannah, maka masuk surga. Jaminannya kan begitu di awal itu di muqaddimahnya. Ya. Ya. Nah, ada. Ya ini. Suatu ketika Ro'an Nabiya, pengarang ya, yakni Syekh Al-Marzuki pernah bermimpi Rasul. Para sahabatnya Rasulullah itu berdiri di sekitarnya Rasulullah yang mengelilingi. Kemudian Rasul bersabda kepada Syekh Al-Marzuki, Iqra' manzumatat tauhid alladzi man hafidhaha dakhalal jannah. Bacalah nadhum tauhid, barang siapa yang menghafal nadhum ini maka dakhalal jannah, maka dia pasti masuk surga. Wa nalal maqsuda min kulli khairin, dan dia akan meraih segala tujuan kebaikan. Ya. Wa faqul kitab wa sunnah, yang selaras dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, itu ya, bahkan keutamaannya seperti itu. Yang menghafal nadoman ini masuk surga. Kalau sholat, kalau puasa, ya, kalau melakukan kewajiban-kewajiban. Nah, kalau cuma hafal saja tapi nggak melakukan kewajiban-kewajiban, ya wallahu a'lam ya. Fa amma nasabuhu min jihati abihi, adapun nasabnya Rasulullah min jihati abihi dari jalur ayahnya Rasulullah, fahuwa, maka adapun nasabnya Rasulullah dari jalur ayahnya itu Sayyiduna Muhammadun, ialah bahwa Sayyiduna Muhammadun, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ibnu Abdillah, ibnu Abdul Muttalib, ibnu Hashimin, ibnu Abdi Manaf, ibnu Qusay, ibnu Kilab, ibnu Murrah, ibnu Ka'b, ibnu Lu'ay, ibnu Ghalib, ibnu Fihr, ibnu Malik, ibnu Nadhr, ibnu Kinanah, ibnu Khuzaimah, ibnu Mudrikah, ibnu Ilyas, ibnu Mudar, ibnu Nizar, ibnu Ma'ad, ibnu Adnan, gitu ya. Setelah bacaan Abdullah tadi itu ya, Muhammadun sallallahu alaihi wasallam ibnu Abdillah ibni mestinya, ibni Abdul Muttalib, ibni Hashimin, ibni Abdi Manaf, dan seterusnya.
Bisa dibaca sendiri ya. Nah itu Rasulullah adalah putra Abdullah putra Abdul Muttalib putra Hashim putra Abdul Manaf putra Qusay putranya Kilab putranya Murrah putranya Ka'ab putranya Lu'ay putranya Ghalib putranya Fihr putranya Malik putranya Nadhr putranya putranya Kinanah putranya Khuzaimah putranya Mudrikah putranya Ilyas putranya Mudor putranya Nizar putranya Ma'ad putranya Adnan. Ini adalah nasabnya Rasulullah berdasarkan hadis yang sahih, berdasarkan sumber yang terpercaya, sumber yang sahih. Wa kariha dan benci atau tidak suka Imamu Malikun, siapa Imam Malik, raf'an nasabi kepada dinaikkannya nasab ila Adama hingga kepada Nabi Adam ya. Ada sebagian keterangan ya di dalam kitab yang menjelaskan nasab Rasulullah yang dinaikkan terus hingga Nabi Adam ya. Nah, Imam Malik mengatakan bahwa beliau tidak suka, beliau tidak senang kalau ada orang yang meninggikan atau menaikkan nasabnya Rasulullah hingga Nabi Adam. Kenapa Imam Malik kok tidak suka? Li adami thubuti, karena tidak tetapnya riwayat itu ya. Karena tidak tetapnya artinya tidak ada dalil yang tetap yang sahih menjelaskan itu. Wa an Ibnu Abbasin, dan diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna nabiyya, bahwa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam lama balagha, manakala sampai nasabu al-karim, apa nasabnya yang mulia, ila Adnan, kepada Adnan, qala, berkata ya, bersabda siapa Rasul, kadzaban nasabun, kadzaba telah berdusta an-nasabun, siapa orang-orang yang ahli nasab, siapa orang-orang yang ahli nasab. Ketika nasabnya Rasulullah sudah sampai kepada Adnan, kalau kemudian ada yang meninggikan lagi atau menaikkan lagi nasabnya hingga kepada siapa, kepada Nabi Adam, maka disitulah kadzaban nasabun, orang-orang yang ahli nasab itu telah berdusta, berbohong ya. Artinya apa? Bahwa riwayat yang sahih itu bahwa nasabnya Rasul sampai Adnan, seterusnya ke atas itu tidak benar, enggak sahih, enggak ada riwayat yang sahih. Bahkan Rasul mengatakan kadzaban nasabun, orang-orang yang ahli nasab kalau masih menaikkan nasabnya Rasul sampai kepada di atasnya Adnan, dinaikkan terus sampai kepada Nabi Adam, beliau mengatakan kadzaban nasabun, telah berdusta siapa orang-orang yang ahli nasab. Hujan di daerah kawan-kawan bagaimana, hujan enggak? Teman-teman yang menyimak di sini hujan. Wa amma nasabuhu, adapun nasabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min jihati ummihi, dari jalur uminya Rasulullah, fahuwa, maka adapun nasabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyiduna Muhammadun, adalah junjungan kita, pimpinan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ibnu Aminata, putranya Siti Aminah bintu Wahbin. Siti Aminah adalah putrinya Wahab ibnu Abdi Manafin, putra dari Abdu Manaf. Ibnu Zuhrota, Abdu Manaf putranya Zuhroh. Ibnu Kilabin, Zuhroh itu putranya Kilab ya. Fatajtami'u, maka berkumpul siapa Siti Aminah, ma'ahu bersama Abdullah ayahanda Rasulullah, fi jaddihi Kilabin, pada kakeknya Kilabin, yakni Kilab.
ya. Bertemu nasabnya antara nasabnya Rasulullah dari jalur ayah dan ibu itu bertemu pada kakeknya, yakni Kilab. Kemudian wa amma murdi'atuhu, adapun kemudian sekarang tentang murdi'ah, wanita yang menyusui Rasulullah. Wa amma murdi'atuhu, adapun wanita yang menyusui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fahiya, maka ialah adapun orang atau wanita yang menyusui Rasulullah, Halimatu banu Abi Du'aibah adalah Halimah bintu Abi Du'aib, ya. Min bani Sa'd bin Bakrin, dari bani Sa'ad bin Bakrin bin Bakar. Yang menyusui Rasulullah adalah Siti Halimah bin Abi Du'aib. Beliau adalah wanita dari kalangan bani Sa'ad bin Bakar, ya. Tapi ya, sebelum Siti Halimatus Sa'diyah, ya, Rasulullah pernah disusui oleh Suwaibah, ya. Suwaibah al-Islamiyah. Suwaibah al-Islamiyah adalah budak perempuannya budak perempuannya Ibnu Lahab, Abu Lahab. Jadi Rasulullah sebelum disusui oleh Siti Halimah As-Sa'diyah itu disusui oleh Suwaibah al-Islamiyah. Tapi tidak lama, hanya beberapa hari saja, ya. Baru setelah itu disusui oleh Halimatus Sa'diyah. Wasmu zaujiha, adapun nama suaminya Halimatus Sa'diyah, Abu Kabasyata, adalah Abu Kabasyah. Wahwa, adapun Abu Kabasyah, alladzi adalah orang, kanat yang ada, Quraisy, siapa orang Quraisy, orang Quraisy, tansibu, ialah menasabkan lahu kepadanya, kepada Abu Kabasyah, ar-Rasulu, siapa Rasul sallallahu alaihi wasallam, hinama, manakala, ketika, yuriduna, berkehendak siapa mereka, yakni orang Quraisy, al-istihza'a, kepada menghina atau melecehkan. Nah, Abu Kabasyah adalah orang di mana orang-orang Quraisy itu menasabkan Rasul, ya, menasabkan Rasul kepada Abu Kabasyah ini. Tujuannya apa orang-orang Quraisy kok menasabkan Rasul kepada Abu Kabasyah? Tujuannya adalah al-istihza', ya, yuriduna al-istihza'a. Mereka bermaksud untuk menghina atau melecehkan. Fayakuluna, lalu mereka mengatakan, apa perkataan mereka ketika melecehkan, ketika menghina Rasulullah, hadza ibnu Abi Kabasyah. Inilah, yakni Rasulullah, ya, ini adalah putranya Abu Kabasyah, ya, menunjuk kepada Rasulullah, inilah putra dari Abu Kabasyah. Yukallamu minas sama'i, yang diberi firman, diberi wahyu, siapa putra Abu Kabasyah, atau yang dimaksudnya adalah Rasulullah, minas sama'i, diberi wahyu minas sama'i, yang turun dari langit, ya. Wadarats al-barakatu, wadarats, dan melimpah al-barakatu, apa keberkahan ala ahli dzakal baiti, kepada keluarga rumah tersebut, alladzina, ahlul bait, keluarga rumah tersebut, arda'u, yang menyusui siapa mereka kepada Nabi, muddata wujudihi, pada saat keberadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam indahum, di sisi mereka. Keberkahan di tengah-tengah keluarganya Halimatus Sa'diyah, ya, itu sangatlah melimpah. Artinya berkat menyusui Rasulullah, berkat Siti Halimatus Sa'diyah ini menyusui Rasulullah, maka keluarganya beliau, keluarganya Halimatus Sa'diyah itu penuh keberkahan, diberi keberkahan yang luar biasa oleh Allah. Wa kanat tarbu, wa kanat, dan ada siapa Halimatus Sa'diyah, tarbu, ialah mengasuh siapa Halimatus Sa'diyah, an arba'i sanawatin, dari
waktu 4 tahun. Ya, 4 tahunan Rasulullah diasuh oleh Halimatus Sa'diyah. Wa manaziluhum, adapun rumah-rumah mereka, tempat-tempat tinggal mereka, fauqat Thaif, ialah di atas Thaif. Ya. Thaif itu tempatnya ada di lereng ya, di gunung, di pegunungan, di lereng pegunungan. Kemudian sub pembahasan berikutnya adalah mauliduhu sallallahu alaihi wasallam wa wafatuhu. Kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa wafatuhu, dan kewafatan ya, wafatnya Rasulullah. Qala an-Nazimu, berkata siapa Syekh Nazim, Syekh Al-Marzuki rahimahullah, mauliduhu bi Makkatal Aminah, wafatuhu bi Thaibatal Madinah. Ya, maulidu, adapun kelahiran Rasul, bi Makkatal Aminah, ialah di Makkah Al-Aminah yang aman. Ya, Makkah adalah tempat yang aman. Wafatuhu, adapun wafatnya Rasulullah, bi Thaibah. Ya, bi Thaibah ialah di Thaibah. Thaibah itu apa? Thaibah itu adalah nama. Ya, namanya Madinah. Madinah itu memiliki nama yang banyak. Di dalam ini ya, di kitab syarah dari Aqidatul Awam yang lain ya, di kitab yang satunya ini Nurul Dholam, disebutkan bahwa kota Madinah itu memiliki nama yang banyak, sekitar samanina isman, 80 nama. Jadi Madinah itu memiliki tidak hanya Madinah saja sebutan untuk kota Madinah, tapi memiliki sekitar 80 nama ya, samanina isman. Di antaranya ya, namanya itu adalah Thaibah ya, di antara nama yang lainnya adalah Thaibah. Wafatu, adapun wafatnya Rasul, bi Thaibah, ialah di Thaibah. Thaibah itu Al-Madinah, yakni Madinah, kota Madinah. Asyarhu, penjelasan dari Nazam. Wulida, dilahirkan an-nabiyyu, siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bi Makkatal Aminah, di Makkah Al-Aminah. Makkah itu adalah tempat yang aman, penuh keamanan. Wa kana dzalika, dan ada dzalika, apa hal tersebut, sobihata yaumil isnaini, ialah pada waktu pagi, pada pagi-pagi ya, atau pada waktu petang hari Senin ya, hari Isnain, hari Senin, Saniya Asyara, pada tanggal 12 Rabiul Awali, bulan Rabiul Awal. Al-Muwafiqo, yang bertepatan Ishrina Ibrila atau Abrila, bertepatan pada tanggal 20 April. April itu bahasa Arabnya Ibril atau Abril. 20 April sanata khamsati mi'atin wa ihda wa sab'in ya, ihda wa sab'in, pada tahun 571 miladiyatan Masehi ya. Masehinya Rasulullah itu lahir pada tanggal 20 April tahun 571. Ini Masehinya. Wa huwa, adapun ini yakni tahun 571 Masehi itu, yuwafiku, ialah bertepatan, apa itu ya, tahun itu amal fili, kepada tahun gajah. Nah, kita akan sering mendengar atau sering membaca bahwa kelahiran Rasulullah itu kan pada tahun gajah. Kenapa disebut tahun gajah? Artinya al-ama, pada tahun, alladzi, tahun, hawala, yang berusaha, fihi, pada tahun itu ya, berusaha keras, fihi, pada tahun itu, Abrahatul Ashramu, siapa Raja Abrahah al-Ashram, berusaha ghazwa Makkah, untuk memerangi Mekah, wahadmal Ka'bati, dan juga berusaha untuk menghancurkan Ka'bah, merobohkan Ka'bah. Disebut tahun gajah karena pada tahun itu
Raja Abrahah al-Ashram itu berusaha untuk memerangi Mekah dan menghancurkan atau merobohkan Ka'bah dengan dengan pasukan gajahnya. Faraddahu, kemudian rodda, menolak atau mengembalikan ya serangan itu kemudian dikembalikan ya, menolak membalas kepada itu serangan dari Abrahah al-Ashram itu, membalas kepada itu Allahu siapa Allah andalika dari hal tersebut bil ayati al-bahirati, dengan ayat yang jelas, dengan ayat yang terang benderang. Wa qad dzakara hadil hadisata, dan sungguh telah menyebutkan siapa Allah hadil hadisata kepada kejadian ini, peristiwa ini, fi suratil fil, dalam surah Al-Fil. Ya. Itu kenapa kok disebut tahun gajah, karena pada tahun itu Raja Abrahah al-Ashram itu memerangi Mekah dan berusaha untuk menghancurkan Ka'bah, dan kemudian hal ini dihalangi, dibalas oleh Allah, dihalangi serangan itu, dan ditegaskan di dalam ayat Al-Fil ya. Wa tuwfiya, dan diwafatkan siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Thaibah, di Thaibah. Nah, Thaibah ini adalah Al-Madinah Al-Munawwarah, di kota Thaibah. Thaibah adalah Al-Madinah Al-Munawwarah. Rasul diwafatkan ya, wafat di Madinah. Wa kana dzalika, dan ada apa hal tersebut, fi yaumil isnaini, ialah pada hari Senin, tsani asyara, pada tanggal 12 Rabiul Awwali, bulan Rabiul Awal, minal ami al-hadi asyara lil hijrati, dari tahun 11 lil hijrati, yakni hijrah, bagi hijrah, artinya tahun hijriah ya. Jadi wafatnya Rasulullah itu pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah ya, tahun 11 Hijriah. Al-Muwafiqo atau Al-Muwafiqi, yang bertepatan pada tanggal 8 Yuni, 8 Yuni. Sab'ata Yuni, 8 Juni sanata berapa ini? Sanata sittati mi'atin wa thalathatin wa thalathin ya, pada tahun 633 ya, 633 miladiyatan Masehi. Wa dufina, dan diwafatkan siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaumal arbi'i, pada hari Rabu, fi hijrati Aisyah, di kamarnya Aisyah, Siti Aisyah radhiyallahu anha. Amin. Kemudian poin yang berikutnya, sub pembahasan yang berikutnya adalah nubuwatuhu wa umuruhu, kenabian dan umurnya Rasulullah. Qala an-nadhimu rahimahullahu taala atamma qabla al-wahyi arba'ina wa umruhu qad jawaza sittina wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada manfaat dan barokahnya. Semoga amal ibadah kita di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah dan kita dapat meraih Lailatul Qadar, sehingga apabila kita menjalankan qiyamul lail atau salat malam bertepatan pada malam Lailatul Qadar, maka dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah. Semoga kita dapat meraihnya. Amin Allahumma amin. Mari kita tutup ngaji tauhid pada pagi hari ini dengan pembacaan wal asr satu kali ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr
illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kita tutup dengan doa kafarat majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.